saya Yesi Bulan dari kelas B Pendidikan Agama Kristen. Hari ini saya akan menjabarkan mengenai peran guru dalam pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Guru berperan untuk mendorong peserta didik ini memahami hakikat, makna dan manfaat melalui belajar, pengoptimalan minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya. Untuk itu, dalam dunia pendidikan ini dibutuhkan seorang guru yang sangat-sangat profesional, karena guru tidak hanya berperan sebagai seorang pengajar, melainkan banyak peran-peran yang harus diperankan oleh seorang guru. Nah, guru sebagai seorang pendidik ini, guru harus bisa menjadi panutan bagi anak didik dan lingkungannya, bertanggung jawab dalam hal nilai-nilai dan norma moral serta norma sosial, dan juga bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta bertanggung jawab melalui tindakan-tindakan dan perilakunya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam mendidik maka guru harus bisa menjadi seorang pengajar. Yang pertama-tama itu guru harus bisa menjadi seorang pengajar. Sebagai pengajar, guru akan membantu peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui dan penguasaan kompetensi tertentu, serta memberikan materi secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengajar, maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi guru yang kreatif yaitu yang pertama membuat ilustrasi. Ilustrasi di sini yaitu ilustrasi gambaran yang relevan dengan kompetensi dan telah melalui pengalaman yang konkret. Dan yang kedua yaitu mendefinisikan, artinya membuat kalimat yang jelas, yang sederhana dan yang mudah dipahami oleh peserta didiknya, seperti menggunakan bahasa-bahasa yang saat ini sedang tren digunakan dalam keseharian kita. Yang ketiga yaitu menganalisis atau membahas materi yang dipelajari dari tahap demi tahap. Yang berikutnya yaitu mensintesis, yaitu mengembalikan bagian-bagian yang telah diuraikan ke dalam suatu konsep yang utuh. Yang berikutnya mengajukan pertanyaan yang berarti dan bermakna. Jadi sebagai guru, sebagai pengajar, kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan yang berkaitan dengan pelajaran yang sedang kita pelajari saat ini, agar itu membantu siswa untuk lebih memahami pelajaran yang kita ambil saat ini. Kemudian yaitu merespon pertanyaan siswa. Kemudian mendengarkan, memahami usulan serta saran dari peserta didik, dan menyederhanakan dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yaitu menciptakan kepercayaan dalam proses belajar mengajar, memberikan pandangan yang bervariasi, dan menyesuaikan metode pembelajaran serta media yang bervariasi dan relevan. Peran guru yang kedua yaitu sebagai pembimbing. Guru menjadi pembimbing dalam proses pembelajaran baik fisik, mental, emosional, kreativitas, moral, spiritual, dan melibatkan peserta didik itu sebagai partner kerja. Sebab itu guru harus merencanakan tujuan pembelajaran dengan baik. Peran guru yang ketiga yaitu sebagai penasehat. Guru sebagai tempat bertanya, curhat atas masalah aktual, masalah sosial, kehidupan yang ditemui dalam siswa, karena guru dipandang orang yang dapat dipercaya. Guru sebagai penasehat ini dapat menjadi seseorang yang sebagai panutan kita, yang kita bisa tempati untuk bertanya. Maka guru memiliki peran sebagai penasehat. Guru akan menasehati kita, menasehati peserta didiknya yang bertanya atau yang curhat atas masalah aktual, masalah sosial, dan kehidupan pribadinya. Peran guru yang keempat yaitu sebagai aktor. Peran dan penampilan yang bagus seorang aktor itu menimbulkan perasaan gembira, tertawa, serta serius bagi orang-orang yang melihatnya. Untuk itu guru diperlukan untuk memerankan ini agar mampu berperan. Agar mampu berperan sebagai aktor, maka guru harus mempersiapkan penampilan yang baik itu pakaiannya, tata rias dirinya, kesehatan, bahkan kekuatan mentalnya. Yang kemudian peran guru yang kelima yaitu sebagai korektor. Artinya bahwa guru mampu mengoreksi sikap perilaku dan keterampilan peserta didiknya. Kemudian peran yang keenam yaitu sebagai inspirator.
guru ini harus mampu menjadi inspirasi atau mampu memberikan ilham yang baik bagi kemajuan peserta didiknya. Maka guru harus memberikan petunjuk atau arahan yang rasional agar murid-muridnya ini atau peserta didiknya ini mampu memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Peran yang ketujuh yaitu sebagai informatori. Guru dapat membantu anak didik memberikan informasi yang penting atau yang aktual dan berdaya guna. Nah, agar dapat menjadi informator yang baik, guru tentu diharapkan banyak membaca serta mencari informasi-informasi yang berguna, khususnya informasi yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Dan bukan hanya itu, informasi-informasi melalui seputaran dunia saat ini, dunia modern saat ini itu juga sangat berguna bagi seorang guru. Nah, yang kemudian peran yang kedelapan sebagai organisator. Guru harus mampu mengelola kegiatan akademik seperti kalender kependidikan, tata tertib siswa, penataan lingkungan, belajar untuk pembelajaran yang aktif dan efisien. Kemudian peran yang kesembilan yaitu sebagai motivator. Guru selalu harus bisa mendorong anak didiknya agar bergairah dalam belajar, yang kemudian menganalisis motif-motif peserta didik yang malas atau yang kurang semangat dan rendah prestasinya. Dengan mengetahui apa yang menjadi penyebab murid-muridnya ini kurang dalam prestasinya, maka guru ini bisa memberikan motivasi-motivasi yang dapat mendorong anak didik itu untuk bergairah dalam belajar. Nah, peran yang ke-10 yaitu sebagai inisiator. Sebagai inisiator, guru mampu memutuskan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran dari yang sederhana sampai penelitian yang luas. Kemudian peran guru yang berikutnya yaitu sebagai pelatih. Proses pembelajaran adalah proses latihan dalam hal keterampilan intelektual dan psikomotorik, sehingga guru ini dituntut untuk bertindak sebagai pelatih. Kemudian peran yang ke-12 yaitu sebagai pembaharu. Maksudnya guru ini mampu menerjemahkan pengalaman yang lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi anak didik saat ini, karena terdapat jurang antara generasi terdahulu dan generasi yang sekarang maupun yang mendatang. Sehingga guru harus menjembatani jurang antara generasi tersebut. Kemudian memberikan wawasan baru tentang kecenderungan masa depan, tata nilai baru, serta kompetensi baru yang dibutuhkan di masa mendatang. Kemudian peran yang ke-13 yaitu sebagai model dan teladan. Guru akan menjadi model dan teladan agar berpengaruh kuat terhadap peserta didiknya dalam banyak hal, seperti menjadi teladan dalam hal sikap dasar, yaitu keberhasilan, kegagalan, kebenaran, hubungan antara manusia, agama, hobi, politik, dan cara belajar. Kemudian menjadi teladan dalam gaya bicaranya. Untuk itu guru harus menjaga gaya bicaranya, karena kita sebagai guru itu harus menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian kebiasaannya dalam bekerja dan mengajar atau kedisiplinan. Jadi dalam mengajar itu kita juga harus menjadi teladan. Ya, kita bisa menunjukkan kebiasaan bekerja kita yang bertanggung jawab atau yang disiplin terhadap peserta didik kita. Dengan begitu peserta didik akan merasa bahwa sikap bertanggung jawab itu perlu, karena kita menjadi teladan bagi mereka. Kemudian dari cara berpakaian kita, dari hubungan personal, pengambilan keputusan, serta gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu juga bisa dicontoh oleh murid-murid kita atau peserta didik kita. Untuk itu kita perlu menjaga gaya hidup kita supaya kita bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, peran guru yang terakhir yaitu sebagai pribadi. Nah, biasanya guru ini diartikan sebagai digugu atau ditiru. Nah, karena kepribadian guru ini selalu ditiru, maka adapun sikap dan perilaku yang perlu menjadi acuan bagi anak didik maupun masyarakat dalam peran sebagai pribadi guru, yaitu yang pertama petugas sosial. Seorang guru juga perlu membantu kepentingan masyarakat, bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga harus bisa membantu kepentingan masyarakat. Kemudian sebagai orang yang berilmu, kita perlu gencar belajar dan terus-menerus memandang pengetahuan dan keterampilan.
Dan seorang guru juga itu bisa menjadi orang tua siswa, wakil orang tua dan dalam pendidikan anak bangsa. Jadi guru ini bisa diartikan sebagai wakil orang tua dalam pendidikan anak bangsa. Kemudian sebagai pribadi, guru ini berperan sebagai teladan. Guru menjadi ukuran bagi norma dan tingkah laku. Nah, karena banyaknya peran yang dimainkan oleh seorang guru, maka pendidikan ini membutuhkan seorang guru yang betul-betul memiliki semangat panggilan hati untuk menjadi seorang guru. Tak terkecuali bagi kita yang guru pendidikan agama Kristen. Oleh karena itu, kita perlu memiliki sikap atau perlu memiliki hati yang betul-betul terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan karena kita menjadi guru itu hanya karena pelarian atau hanya karena itulah jalan satu-satunya bagi masa depan kita, tapi karena memang kita memiliki hati yang betul-betul ingin melayani atau ingin menjadi seorang teladan, menjadi seorang pendidik bagi anak-anak. Jadi demikianlah beberapa penjelasan mengenai beberapa peran guru dalam pembelajaran.